Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Kau berkata apakah kakakku itu setara denganku, hehe. Jangan bercanda luer, ucap Xiu Hou tertawa geli saat mendengar kata setara dan sedikit lebih kuat. Kau perlu ingat ini baik-baik, ucap Xiu Hou langsung melirik ke arah Mu Fenglu. Dulu sewaktu aku beranjak usia 20 tahun, aku mengira diriku sudah bisa setara dengan setengah kekuatan kakakku, tapi saat aku menantangnya bertarung, aku malah langsung tumbang hanya dengan sentilan jarinya. Ucap Xiu Hou langsung mengenang masa lalunya. Walau pada waktu itu aku belum siap, tapi seperti yang dikatakan ibu, pada waktu itu kakakku sedang menahan diri agar tidak membuat semangatku hancur, dan jika aku adalah musuh yang sesungguhnya, aku mungkin sudah lama mati sebelum tubuhku bergerak, sambung Xiu Hou. Mata Mu Fenglu melebar mendengar itu, disertai saat ini tubuhnya bergidik ngeri. Dan setiap tahunnya aku selalu menantang kakakku, kau tahu apa yang terjadi? Ucap Xiu Hou melirik Mu Fenglu. Mu Fenglu langsung menggelengkan kepalanya. Yang terjadi adalah perbedaan kekuatan kami terus melebar. Walau begitu, ia adalah kakak terbaik, ia tidak pernah kecewa kalau diriku lemah. Malah ia selalu mendukungku dan terus membantu meningkatkan kekuatanku. Seperti yang kau lihat saat ini, aku mungkin sedikit lebih kuat di matamu, itu berkat bantuan dan dorongan yang kakakku lakukan dulu. Ucap Xiu Hou, dan biasanya saat aku kembali, aku dipanggil penetua termuda di klan pusat, karena aku memang yang paling muda di sana. Untuk peringkat, tidak ada yang namanya peringkat, kami semua disamaratakan oleh kakak dan bibi yang telah kami anggap ibu. Terlihat Xiu Hou dengan bangga saat menceritakan masa lalunya dengan kakaknya, dan beberapa anggota klan yang seumuran dengannya. Setiap ia berkumpul di klan pusat, ia bercerita jika kakaknya selalu ditindas oleh ibu mereka. Bukan kakaknya sengaja ingin ditindas atau bahkan tidak mau melawan, itu karena ibu mereka dahulu adalah sosok pahlawan mereka, ia adalah sosok yang paling bekerja keras mengurusi mereka saat klan mereka mendapat bencana. Dan itu juga bencana yang tidak akan pernah mereka lupakan hingga saat ini. Beberapa waktu berlalu, aku telah bicara terlalu banyak bocah. Jadi perlihatkan apa saja yang kau bawa saat ini, ucap Xiu Hou kini melirik ke arah Mu Fenglu. Mu Fenglu yang merenung tentang bencana masa lalu ternyata berawal dari klan iblis Asura, yang membuat seluruh alam celestial mengalami perang era kekosongan dan membawa era baru seperti sekarang ini, seketika tersadar. Semua barangnya ada di tangan putriku paman, aku akan menyuruhnya datang ke sini, ucap Mu Fenglu langsung menggaruk kepalanya. Xiu Hou atau penguasa benua langit pun langsung mengangguk santai. Mereka pun terus melanjutkan perbincangan mereka, dengan membahas tentang pergerakan organisasi menara yang berada di alam celestial Huansa ini. Tep-tep, bertepatan dengan Bai Han dan Bo Wuhan akan melangkah masuk ke dalam penginapan. Bai Ha muncul di samping mereka berdua. Pandangan Bai Han dan Bo Wuhan pun mengarah ke Bai Ha. Ayo kita masuk dulu. Nanti saja ceritakan apa yang kau temui di sana, ucap Bai Han sambil melangkahkan kakinya masuk. Tep-tep, jadi bagaimana saudara Ha? Tanya Bai Han kini duduk dengan di lantai 2 tepat di samping jendela. Pandangan Bai Han terlihat mengarah keluar dengan sebuah gelas berisi teh hangat di tangannya. Aku hanya bisa sampai ke kaki gunung itu saja saudara Han, karena penjagaan di sana sangat ketat. Ucap Bai Ha langsung bercerita semua yang ia temui. Jadi ada bangsa iblis kuno di sana, dan dengan usia belum 20 tahun, sudah sekuat dewa surgawi awal, itu adalah hal yang terbilang cukup mustahil, ucap Bai Han terlihat membelalakan matanya sambil memasang wajah tidak yakin. Tapi saat ia melihat ekspresi Bai Ha, mau tak mau ia harus yakin. Jadi itu artinya lebih baik kita fokus ke pasar gelap terlebih dahulu.
Jika dengan kesana memang mustahil, seperti rencana awal, kita buat penguasa benua langit datang sendiri mencari kita, ucap Bai Han dengan penuh keyakinan. Tujuan Bai Han ingin bertemu penguasa benua langit adalah, tentunya ingin membuat sekutu dan meminta bantuan mencari keluarganya. Bai Han yakin jika orang sekuat penguasa benua langit, akan mudah menemukan keluarganya walau berada di alam celestial yang berbeda. Dan ini adalah saran dari Bai Han sendiri, sehingga tujuan mereka datang ke benua langit adalah ingin bertemu penguasa tempat ini. Jika begitu, apakah aku akan langsung ke kota itu, Saudara Han? Tanya Bai Han kini terdengar semangat. Selain memiliki tujuan untuk bertarung, Bai Han juga ingin meningkatkan pengalamannya serta kekuatannya dengan bertarung melawan seluruh pemimpin gedung di pasar gelap. Apa kau yakin mampu seorang diri? Tanya Bai Han. Tentu saja aku sanggup, Saudara Han. Jika aku tidak sanggup, maka aku hanya perlu meminta bantuan kalian saja menggunakan ikatan segel, ucap Bai Han dengan nada enteng. Bai Han pun tersenyum hangat. Baiklah, kapan rencanamu akan berangkat? Sekarang ini, jika kau tidak memiliki sesuatu yang kau perintahkan kepadaku, maka aku akan berangkat sekarang. Jawab Bai Han. Baiklah. Ingatlah untuk berhati-hati dan jangan berpikir ulang untuk meminta bantuan, prioritaskan keselamatan, ucap Bai Han. Bai Han pun langsung bangkit disertai menganggukkan kepalanya. Setelah pamit, Bai Han langsung melesat pergi menuju kota Siren, kota yang ada di sebelah kota yang Bai Han tinggali saat ini. Lalu apa kau akan langsung berangkat sekarang juga, Paman? Tanya Bai Han kini melirik Bo Wuhan. Apakah tidak ada suatu tugas yang ingin aku lakukan di sini? Tanya Bo Wuhan. Melihat Bai Han menggelengkan kepalanya, Bo Wuhan pun kembali melanjutkan. Jika begitu, aku akan berangkat sekarang, Tuan Muda. Baiklah, tapi ingat untuk jangan terlalu berlebihan, Paman. Bunuh saja yang pantas dibunuh, ucap Bai Han. Bo Wuhan pun langsung mengangguk dan melesat pergi. Wus. Kini yang tersisa hanya Bai Han seorang di dalam ruangan tersebut. Paman Chen dan Saudara Hu ada di pasar gelap kota Hiren ini, sementara Saudara Ha sudah berangkat menuju pasar gelap kota Siren, dan terakhir Paman Wuhan ke pasar gelap kota Ziren, gumam Bai Han. Apakah kedua anak itu bisa dipercaya ke pasar gelap kota Liya? Gumam Bai Han kini memikirkan Bai Dasing dan Lan Yuheng. Karena saat ada 5 kota yang mereka targetkan dan 2 kota belum didatangi, yaitu kota Li dan satunya kota Awan Langit. Bai Han rencananya akan ke kota Awan Langit, tapi nantinya kota Li akan kosong dan dia ragu dengan kedua saudaranya itu. Tentunya ia bukan ragu dalam hal kekuatan. Tapi ia ragu jika masalah besar nantinya muncul, itu akan membuatnya kerepotan. Seperti informasi yang aku dapat, kelima kota ini terhubung akan jalur pasar gelap mereka. Jika satu tidak didatangi, maka itu akan berbahaya bagi kami. Gumam Bai Han kini terlihat tidak punya pilihan lain selain menyuruh mereka ke kota Li. Dengan santai Bai Han melambaikan tangannya dan tak lama muncul lubang hitam yang menuju dunia jiwanya. Jelek, Bai Han pun langsung lenyap setelah memasuki lubang hitam tersebut. Tep-tep, kakak, ucap Giselle langsung menyambut Bai Han. Bai Han yang melirik Giselle pun langsung tersenyum hangat. Bagaimana pelatihanmu? Tanya Bai Han. Semuanya berjalan lancar, apakah kau tidak lihat jika tingkat kultivasiku kini telah meningkat? Jawab Giselle dengan senyum cerah disertai menaikkan nadanya saat menunjukkan tingkat kultivasinya. Bai Han yang sadar jika Giselle ingin disanjung pun langsung mengusap kepala Giselle. Kerja bagus, ucap Bai Han yang langsung membuat wajah Giselle memerah. Lalu di mana nenek dan kedua bocah nakal itu? Tanya Bai Han kini mengalihkan pembicaraan. Dia ada di hutan hukuman, saat ini nenek Bai dan nenek Ling sedang mendisiplinkan mereka berdua. Jawab Giselle. Ayo cepat kita ke sana. Ajak Giselle langsung menarik lengan Bai Han lalu melesat. Bai Han yang mengikuti hanya bisa tersenyum bahagia saat melihat senyum Giselle. Wus, tep-tep. Pandangan Bai Yu dan Ling Yin pun langsung melirik Bai Han. Ada apa Haner?
Tanya Bai Yu dengan nada lembut. Aku ingin membawa Daer dan Yu Heng Nek. Sudah saatnya kami bergerak dan juga sudah saatnya nenek dan kakek keluar untuk mengawasi pembangunan penginapan, serta rumah makan kita, ucap Bai Han langsung ke intinya. Begitu ya, padahal nenekmu ini belum puas mengajari kedua saudaramu. Tapi baiklah, pasti akan ada waktu untuk mengajari mereka lagi, ucap Bai Yu sambil menganggukkan kepalanya. Tep-tep. Ling Yin yang diam saja kini terlihat pergi ke dalam ruangan, dan tak lama ia kembali bersama Bai Dasing dan Lan Yuheng yang kini memasang wajah lesu. Kakak terima kasih telah menyelamatkan adikmu ini berjanji akan berbakti, ucap Bai Dasing langsung berlari ke arah Bai Han lalu memeluk lengan kanannya. Hentikan ocehan palsumu itu bocah, kali ini kau bisa hidup nyaman, tapi awas saja jika ada waktu senggang. Akan kusuruh kau membaca dan menghafal ribuan buku, dengus Bai Yu. Glek, Bai Dasing dan Lan Yuheng seketika menelan ludah mereka. Membaca buku adalah hal yang paling membosankan serta sudah mereka benci dari awal mereka dilatih. Tentu saja mereka kini ketakutan saat mendengar ribuan buku harus mereka baca dan hafal. Melihat keduanya kini seperti kucing kedinginan, Bai Han dan Giselle pun tersenyum tipis. Oh ya Nek, kemana perginya wanita yang nenek bawa waktu itu? Kenapa aku tidak melihatnya? Tanya Bai Han terlihat memasang wajah penasaran. Oh itu, dia lagi membaca buku bersama Ariel dan Anaril di dalam, memangnya ada apa kakak? Tanya Giselle langsung curiga. Tidak ada, aku dapat melihat banyak penderitaan di wajahnya. Jadi aku ingin kita menjadikannya keluarga kita juga. Tapi sebelum itu, cari tahu dulu asal-usulnya, bisa jadi ia mempunyai maksud tertentu. Ucap Bai Han dengan nada santai. Ling Yin pun yang sudah menyelidiki Sasiner pun langsung menjelaskan semua yang ia tahu. Mengetahui itu, Bai Han pun langsung mengangguk dan izin pamit bersama Bai Dasing dan Lan Yuheng yang hanya diam saja tanpa berani bergerak sedikit pun. Dret, tep-tep, setelah Bai Han muncul di ruangan penginapannya, Bai Dasing dan Lan Yuheng pun langsung tersenyum lebar. Hehehe, ke kota mana kami kak? Tanya Bai Dasing sambil menyeringai kecil. Hais, kalian ini tidak ada kapok-kapoknya membuat kepalaku pusing, ucap Bai Han kini membenarkan tebakannya jika pastinya akan terjadi kekacauan nantinya di pasar gelap kota Li. Ayolah saudara Han, kau tahu 1 menit membaca buku di dalam sana terasa seperti 1000 tahun, sangat membosankan. Ucap Lan Yuheng langsung cemberut. Plak, pantas kau tidak maju-maju, dengus Bai Han langsung memukul kepala Lan Yuheng. Dasar dari perkembangan kecerdasan adalah membaca buku, jadi kau harus membiasakan diri ke depannya. Dan kau juga selalu dibodohi oleh adikmu sendiri, karena otakmu itu tumpul, tidak bisa berpikir jernih, sambung Bai Han langsung menceramahi Lan Yuheng. Bai Dasing yang melihat Lan Yuheng diceramahi habis-habisan kini terlihat menahan tawa. Sementara Lan Yuheng hanya bisa diam sambil mengerucutkan bibirnya tanpa berani membalas atau membela diri, itu karena ia sadar salah dan apa yang Bai Han ucapkan ada benarnya. Ia selalu saja dibodohi adiknya dan mudah terprovokasi adiknya setiap saat. Hai sudahlah, aku tidak tega memarahi kalian maupun menceramahi kalian. Seolah aku adalah yang terbaik maupun selalu benar, karena yang sebenarnya aku sadar diriku juga banyak kekurangan. Ucap Bai Han kini melempar 1 cincin penyimpanan. Tujuan kalian kota Li, dan perlengkapan kalian ada di dalam, gunakanlah dengan bijak dan jangan berlebihan, ucap Bai Han langsung membalik badannya. Tujuanku adalah yang terjauh, yaitu kota awan langit, jadi aku berangkat duluan. Wus. Tanpa menunggu jawaban dari kedua saudaranya, Bai Han pun menghilang dari pandangan Bai Dasing dan Lan Yuheng. Tepat setelah Bai Han pergi, kini keduanya saling memandang. Krok, mereka berdua pun langsung melakukan tos. Hehehe, waktunya bersenang-senang, ucap Bai Dasing dan Lan Yuheng serempak. Semoga saja mereka orang-orang bodoh, kekeh Bai Dasing sambil melangkah keluar dengan sedikit bergaya. Benar, semoga saja mereka kuat,
balas Lan Yuheng mengikuti adiknya. Tep-tep, entah badai apa yang akan terjadi di pasar gelap kota Li ke depannya, yang pasti itu akan sangat kacau. Tep-tep, bagaimana? Apakah kau sudah membawa kelima target? Tanya sosok berjubah hitam kini muncul di samping pemimpin menara hitam yang terlihat gelisah. Glek, itu Arg. Tenggorokan pemimpin menara hitam seketika terasa terkecik, yang membuat dirinya kesulitan bernafas saat ini. Ampuni aku tuan, ucap pemimpin menara hitam saat terlihat sangat ketakutan, saking takutnya, tanpa sadar ia kencing di celananya. Aku sudah memberikanmu hadiah, tapi kau malah mengecewakanku, rupanya kau harus diganti menjadi pemimpin menara hitam, ucap sosok berjubah tersebut. Dengan cepat pemimpin menara menggelengkan kepalanya. Berikan saya kesempatan sekali lagi tuan, kumohon, ucap pemimpin menara kini bersujud di kaki sosok berjubah hitam tersebut. Satu kesempatan lagi, aku akan berikan kau waktu 6 bulan, jika dalam 6 bulan kau tidak membawa kelima orang itu, maka kepalamu akan kubawa ke pemimpin tertinggi. Ucap sosok tersebut. Terima kasih tuan, terima kasih, ucap pemimpin menara kini bersujud. Tidak sampai 5 menit, ia kini mengangkat kepalanya dan ia kini tidak melihat sosok berjubah tersebut. Dasar sampah sialan, gara-gara kalian aku yang mendapat imbasnya, raung pemimpin menara kini menyalahkan semua anggotanya. Dengan cepat pemimpin menara hitam melesat ke aula di mana biasanya ia mengumpulkan mereka, dan kini tujuan pemimpin menara hitam ingin menyerang benua langit. Tep-tep. Perasaanku saja atau memang benar akan terjadi sesuatu yang cukup besar nantinya di benua langit ini, gumam Bai Han kini menghentikan langkah kakinya. Semoga saja hanya para bonekanya yang muncul, jika organisasi yang asli muncul seperti Jin Yuanhu, aku yakin alam celestial ini akan kacau dalam waktu yang lama, gumam Bai Han kini kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota awan langit. Sama halnya dengan para saudara Bai Han yang lain, mereka pun kini menghentikan aktivitas mereka sesaat. Di pasar gelap kota Hiren, saat ini Bai Hu dan Chen Long melihat ke arah atas, walau tempat mereka saat ini dapat dikategorikan sebagai ruang dimensi, karena luarnya terlihat gubuk kecil, namun dalamnya sangatlah luas dan tinggi. Bai Hu dan Chen Long tetap bisa melihat keluar jika memfokuskan mata mereka. Badai akan datang, ucap Chen Long yang melihat awan sedikit mengalami perubahan. Aku pernah merasakan hal ini, saat kami akan menginvasi organisasi kami untuk menyerang tempat saudara Han, atau dimensi alam kegelapan, fenomena ini terasa sama, sambung Bai Hu kini melirik ke arah Chen Long. Itu artinya hanya boneka organisasi saja yang akan bergerak, karena jika mereka yang asli datang, fenomenanya akan lebih mengerikan lagi. Itu hanya firasatku, ucap Chen Long kini kembali melangkahkan kakinya menaiki anak tangga menuju lantai 6. Bai Hu pun langsung bergegas mengikuti. Pasar gelap kota Siren. Bai Ha yang akan melangkah masuk menuju penginapan mimpi, atau dapat diartikan mimpi selamanya tanpa bangun. Kini terlihat Bai Ha mendongakkan kepalanya ke atas. Berbeda dengan Bai Han, Chen Long dan Bai Hu. Saat ini Bai Ha hanya diam saja sambil mengepalkan erat tangannya, hingga tanpa sadar auranya membunuhnya samar-samar keluar. Setelah menarik kembali aura membunuhnya dan mencoba untuk tenang, Bai Ha pun kembali melangkahkan kakinya menuju penginapan mimpi. Tep-tep, pasar gelap kota Ziren. Bo Wuhan kini terlihat memejamkan matanya untuk sesaat. Bayangan Bo Wuhan kini mengingat tuan besarnya dan yang lainnya. Tunggu sebentar lagi tuan, aku akan membalaskan dendam kalian dan melindungi tuan muda dengan segenap jiwaku, gumam Bo Wuhan kini mengepalkan erat tangannya. Terlihat jelas pancaran mata Bo Wuhan yang sangat membenci organisasi menara dan tidak akan pernah memaafkan mereka, karena merekalah yang telah membunuh tuan sekaligus orang yang menganggapnya seorang keluarga pertama kali dalam seumur hidupnya. Orang lain hanya menganggapnya sebagai sebuah bidak saja dan terus-menerus memanfaatkan dirinya. Tapi berbeda dengan tuan besarnya, walau terkesan dingin dan terlihat jahat,
Bo Wuhan menyadari jika tuannya sangatlah tulus menganggapnya sebagai seorang keluarga, dan ia dengan segenap jiwanya melindunginya anggota keluarganya dengan sengaja mengorbankan diri. Tep-tep, setelah menguatkan tekadnya untuk balas dendam, Bo Wuhan kini kembali melangkah pergi. Pasar gelap kota Li, Bai Dasing dan Lan Yuheng kini melirik ke arah langit. "Apa yang kau lihat, monyet nakal?" tanya Lan Yuheng ikut mendongakkan kepalanya saat melihat Bai Dasing berhenti, lalu mendongakkan kepalanya. "Badai akan datang," ucap Bai Dasing terdengar serius. Badai. Apakah akan datang angin besar yang membuat debu menggumpal saat angin besar itu lewat?" tanya Lan Yuheng kini menggaruk kepalanya. "Dasar dungu, otak buntu," dengus Bai Dasing saat mendengar pertanyaannya kakaknya sama sekali tidak nyambung. "Siapa yang dungu dan otak buntu?" dengus Lan Yuheng kini memancarkan wajah yang sangat ganas. "Tentu saja kau, memang siapa lagi?" ejek Bai Dasing. Dret, setelah mengejek Lan Yuheng, dengan cepat Bai Dasing melesat pergi menuju penginapan tanpa nama. "Dasar monyet sialan, jangan kabur kau!" teriak Lan Yuheng dengan cepat mengejar adiknya. "Wos, tep-tep, jadi di sini," gumam Bai Han kini melihat sebuah penginapan sederhana bertulis penginapan air keruh. Setelah berhenti sesaat, Bai Han pun kembali melangkah masuk, dan pandangan pertama yang ia temui di lantai pertama adalah suara dentuman. Seketika penghuni lantai pertama melirik ke arah Bai Han. "Tundukkan dia, jika tidak mau maka bunuh saja," teriak salah satu yang Bai Han yakini pemimpin lantai pertama. Dret. Wos, wos, crash crash crash. Saat orang-orang mencoba mendekati Bai Han, seketika tubuh mereka terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Langkah sekumpulan penghuni lantai pertama seketika terhenti saat melihat itu. Bahkan pria tua bersama cucunya yang diserang oleh penghuni lantai pertama juga melototkan matanya saat ini. "Nak, jika kau ingin selamat dan keluar dari sini, cepat ikuti dia," teriak kakek tersebut terdengar suaranya sangat berat. "Tapi kek, jangan pedulikan kakek, dan maafkan kakek karena telah membawamu salah masuk penginapan," ucap sang kakek langsung memotong ucapan cucunya yang berusia 9 tahun. Mendengar itu, Bai Han pun langsung menghela nafas. "Hais, aku kira mereka sengaja masuk, tapi nyatanya pikiranku salah," gumam Bai Han kini melambaikan tangannya. Blus. Tak lama muncul satu klon Bai Han yang mirip dengannya, namun mengenakan jubah yang berbeda dengan Bai Han. "Bawa kakek dan cucunya keluar dari pasar gelap ini," perintah Bai Han. Klon Bai Han pun langsung berubah menjadi bayangan hitam. Wos, klon Bai Han pun dengan cepat menyelimuti tubuh kakek dan cucunya, ikut berubah menjadi bayangan hitam lalu lenyap. Melihat apa yang ada di depan mata mereka, pemimpin lantai pertama seketika meraung. "Kau membuat kesalahan besar bocah si. Sret, Kaulah yang membuat kesalahan besar di sini, karena telah membuatku marah," ucap Bai Han kini muncul sambil mencekik leher pemimpin lantai pertama. Tanpa memberikan kesempatan untuk bernafas, Bai Han pun langsung menyerap energi pemimpin lantai pertama hingga mengering, dan hanya menyisakan kulit luar serta tulang saja. Dia iblis, cepat serang dia, jangan biarkan dia membunuh kita seperti yang dia lakukan kepada pemimpin, teriak salah satu pria muda. Dengan segera mereka semua mengepung Bai Han. Tepat saat semua orang mengepung Bai Han, orang yang tadi berteriak dengan cepat naik ke lantai 2 untuk memberitahu kejadian yang ada di lantai pertama. Bom! Tapi sebelum ia naik ke anak tangga pertama, tubuh semua penghuni lantai pertama pun meledak tanpa sisa, kecuali pemuda yang berteriak memberikan instruksi untuk menyerang Bai Han. "Tep-tep, kau cukup licik juga," ucap Bai Han kini muncul di samping pemuda tersebut. Apa maumu?" tanya pemuda tersebut bergetar ketakutan. "Jelek, nyawamu," ucap Bai Han sambil memasang wajah datar. Entah mengapa saat ia melihat pemuda di depannya ini, ia jadi teringat Jin Yuanhu, jadi Bai Han pun tanpa memberikan kesempatan untuknya hidup. Setelah membunuh semua penghuni lantai pertama,
pandangan Bai Han pun mengarah ke seluruh ruangan lantai pertama untuk mencari apakah ada sesuatu yang cukup berharga untuk ia ambil. Hanya ada cincin penyimpanannya saja, gumam Bai Han kini mengambil cincin penyimpanan milik pemuda yang ia bunuh di anak tangga pertama. Dari sekian banyak penghuni lantai pertama, hanya pemuda ini saja yang mengenakan cincin penyimpanan. Tentu saja Bai Han sedikit curiga saat ini. Sebuah peta tentang penginapan ini, gumam Bai Han. Melihat jumlah lantai penginapan ini mencapai 100, Bai Han pun sedikit terkejut, karena informasi yang ia ketahui dari Mugo, semua penginapan yang ia datangi maupun saudaranya berjumlah 50. Siapa pemuda ini? Gumam Bai Han kini melirik pemuda di depannya. Dengan segera Bai Han memasukkan tubuh mayat pemuda di depannya ke dalam dunia jiwanya, dan menyuruh beberapa penghuni dunia jiwa untuk mengidentifikasi mayat pemuda ini. Setelah itu Bai Han dengan cepat menaiki lantai kedua. Tep-tep. Setelah Bai Han sampai, ia pun tanpa basa-basi menyerang semua penghuni lantai 2, menggunakan sepertiga kekuatannya. Bom-bom. Wus. Bai Han yang sudah membantai mereka tanpa banyak bicara kini kembali naik ke lantai 3. Bom-bom. Hahaha, kau mengatakan kami seorang penjahat, teriak Bai Dasing sambil tertawa mengejek. Benar, kami memang penjahat bagi parasit seperti kalian, sambung Bai Dasing. Tongkat emas Bai Dasing seketika berdengung, saat ia kini mengayunkannya ke sekumpulan penghuni lantai kedua. Brak. Bom-bom-bom. Tepat saat tongkat emas Bai Dasing akan menyentuh target, sebuah cahaya muncul dari tongkat emas tersebut, lalu membuat ledakan yang membuat semua musuh Bai Dasing terhempas. Hehehe, makan itu serangan ledakan surgawi, kekeh Bai Dasing. Pandangan Bai Dasing pun melirik ke arah Lan Yuheng yang kini terus-menerus melesat ke sana kemari, dengan tubuh terselimuti petir, tanpa ampun ia kini memusnahkan musuhnya tanpa sisa. Tep-tep. Setelah membunuh semua bagiannya, Lan Yuheng pun melirik ke arah Bai Dasing. Ayo Kak, kita harus cepat, karena jika terlambat, maka kita tidak akan bisa ikut bersenang-senang nanti melawan badai yang akan muncul beberapa waktu lagi, ajak Bai Dasing langsung memasang wajah serius. Lan Yuheng pun mengangguk serius. Mereka berdua merubah rencana mereka, awalnya mereka ingin bersenang-senang di pasar gelap, tapi setelah merasakan badai akan datang yang tak lain para boneka organisasi menara akan menyerang benua langit, kini mereka ingin cepat menyelesaikan semua rencana Bai Han yang ada di pasar gelap. Wus-wus. Dengan segera Bai Dasing dan Lan Yuheng melesat ke lantai 3. Bom-bom. Bukan hanya Bai Dasing dan Lan Yuheng saja yang berpikiran sama, kini Bai Ha juga dengan cepat bergerak ke lantai ke-5 setelah membantai semua dari lantai 1 sampai ke-4. Sementara untuk Bo Wuhan, ia saat ini yang paling gila, kini Bo Wuhan menggunakan mode bersekernya dan sudah mencapai puncak lantai 100. Tep-tep, tatapan Bo Wuhan pun mengarah di jutaan budak yang dirantai, dan dikurung tepat di sebelah kanannya. Melihat orang asing muncul dari balik pintu lantai 99. Semua penghuni lantai ke-100 pun melirik ke arah Bo Wuhan dengan pancaran niat membunuh yang intens. Siapa kau? Teriak salah satu penghuni lantai ke-100 menunjuk ke arah Bo Wuhan. Mendengar itu, tatapan Bo Wuhan pun mengarah ke seorang pemuda yang menunjuknya. Merasakan kekuatan pemuda tersebut setara dengan pemimpin lantai ke-99. Bo Wuhan pun langsung memamerkan giginya seperti orang gila. Dasar gila, matika, teriak pemuda tersebut ingin melesat ke arah Bo Wuhan dan ingin membunuhnya. Tapi sebelum ia bergerak, bahkan sebelum ia menyelesaikan ucapannya, Bo Wuhan sudah muncul di depan pemuda tersebut sambil mengayunkan kapaknya. Crash, bro. Melihat kepala musuhnya melayang, Bo Wuhan tidak berhenti sampai di sana, ia kini kembali mengayunkan kapaknya. Hahaha. Mati kau mati-mati, teriak Bo Wuhan langsung mencincang tubuh musuhnya hancur seutuhnya. Hanya kepalanya yang masih tersisa utuh. Blus, blus, blus. Bajingan, akan ku hancurkan tubuhmu itu,
berani sekali kau membunuh putraku." Raung sosok pria tua kini muncul bersama puluhan penghuni lantai ke-100. Kekuatan mereka semua cukup mengerikan. Tapi Bo Wuhan yang melihat itu, bukannya takut, ia malah semakin tersenyum lebar. "Hehehe, akan kubuat kalian semua menderita," kekeh Bo Wuhan. Jelek. Tepat setelah itu, Bo Wuhan pun langsung melempar kapaknya ke arah salah satu dari mereka. Wos, duar. Bersamaan dengan itu Bo Wuhan muncul di samping musuhnya. Yang tidak terkena kapaknya. Dread, crash, crash, art. Setelah menarik kapaknya dan mengayunkannya, dua dari mereka langsung terkena serangan Bo Wuhan. "Sialan, cepat bunuh dia sebelum dia membuat masalah yang jauh lebih besar," teriak pemimpin lantai ke-100 dengan nada suara dipenuhi amarah. Wung wung. Ratusan dari penghuni lantai 100 yang muncul entah dari mana, kini langsung menerjang ke arah Bo Wuhan. Wos, wos, bom bom bom. Mereka pun dengan cepat melancarkan serangan penuh mereka ke arah Bo Wuhan, dan meyakini jika musuhnya pasti akan langsung mati. Tapi mereka salah besar, tepat setelah asap mulai menghilang. Bo Wuhan terlihat masih berdiri kokoh, walau jubahnya telah hancur dan menyisakan celana disertai beberapa bercak darah menempel di tubuh Bo Wuhan. Bo Wuhan tentu sama sekali tidak merasakan rasa sakit. "Apakah hanya itu kemampuan yang kalian bisa? Ternyata alam celestial ini tidak seperti yang aku bayangkan," ejek Bo Wuhan disertai menyeringai layaknya seorang psikopat. "Akan ku perlihatkan apa itu serangan yang sesungguhnya," ucap Bo Wuhan kini langsung memasang kuda-kuda. Dread, crash crash, 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 art, art. Teriakan demi teriakan seketika terdengar dari berbagai arah. Sementara Bo Wuhan yang menikmati ini, semakin brutal memotong-motong anggota tubuh mereka tanpa membunuhnya. "Hahaha, ayo berteriaklah, aku yakin kalian juga pasti menikmatinya saat menyiksa mereka," teriak Bo Wuhan tertawa terbahak-bahak. Dalam ucapan Bo Wuhan mengandung emosi yang sangat mengerikan. Dan ternyata Bo Wuhan berubah gila karena saat melihat para tahanan yang memiliki banyak sekali luka di anggota tubuh mereka. Bahkan para wanita terlihat mereka sama ratakan, para wanita terlihat tidak mengenakan pakaian dan di seluruh tubuh mereka banyak luka tusukan, cambuk, sayatan pisau, pedang dan berbagai senjata. Walau wajahnya selalu datar dan dingin, Bo Wuhan sebenarnya memiliki jiwa penolong seperti tuan besarnya. Dan itu adalah cita-citanya di masa ia masih anak-anak, yaitu pertama, memusnahkan yang namanya perbudakan. Wung, hahaha, mati mati mati, terdengar suara Bo Wuhan menggema ke seluruh lantai 100. Bom bom bom, para penghuni yang melihat cara Bo Wuhan membunuh dan menyiksa mereka seketika bergetar ketakutan. Bahkan pemimpin lantai 100 juga terlihat ketakutan saat ini. Dan pada saat pandangannya secara tidak sengaja ke arah penjara tahanan, wajahnya seketika dipenuhi oleh amarah saat melihat para tahanan kini tersenyum bahagia, melihat penghuni lantai 100 dibantai dan disiksa oleh Bo Wuhan. "Dasar sialan, jika aku mati, maka akan kubawa kalian ikut mati bersamaku," teriak pemimpin lantai 100. Dan itu adalah kesalahan besar bagi pemimpin lantai 100 yang telah berteriak mengancam para tahanan. Bo Wuhan yang mendengar itu, terlihat berhenti mengayunkan kapaknya. Tatapannya pun mengarah ke pemimpin lantai 100. "Hehehehe, apa yang kau katakan tadi? Coba ulangi lagi, aku tidak mendengarnya dengan jelas," kekeh Bo Wuhan dengan tawa yang membuat seluruh orang yang ada di lantai 100 merinding. Glek, bro. Bahkan para tahanan juga terlihat merinding ketakutan saat melihat suara tawa, serta wajah Bo Wuhan yang kini sudah berbeda dari awal pertama kali mereka melihat. Wung, bro. Tepat setelah Bo Wuhan tertawa, kepala pemimpin lantai ke-100 seketika terpisah dari anggota tubuhnya, dan kini menggelinding dengan mata melotot. Wos, tidak hanya sampai di sana saja. Tanpa ampun Bo Wuhan melesat ke sana kemari membunuh semua penghuni lantai ke-100 dan menyisakan yang masih memiliki hati yang setengah gelap saja. Tep-tep, tidak sampai setengah jam setelah Bo Wuhan membunuh pemimpin lantai ke-100,
kini Bo Wuhan berhenti karena telah membunuh para bawahannya. Terlihat juga Bo Wuhan melangkah ke arah lokasi kerangkeng yang dibuat untuk mengurung para tahanan. Langkah Bo Wuhan terhenti tepat di depan pintu sel yang dikunci. Terlihat juga saat ini para tahanan ketakutan saat melihat Bo Wuhan berhenti di depan sel, mereka semua tentu takut akan dibunuh. Bo Wuhan yang menyadari itu tidak terlalu peduli, karena tujuan hanya satu, yaitu membawa 2 orang. Kini Bo Wuhan melihat gambar wajah di selembaran kertas yang ia keluarkan. Siapa yang bermarga di sini, angkat tangan kalian, ucap Bo Wuhan sambil melirik ke arah para tahanan. Tapi terlihat tidak ada yang mau mengaku bermargata. Aku ucapkan sekali lagi, siapa yang bermargata di sini? Tanya Bo Wuhan. Tapi masih tidak ada yang berani mengaku. Saat kesabaran Bo Wuhan sudah habis dan ia akan mengulurkan tangannya untuk membuka sel. Salah satu pria tua langsung melangkah maju. Tuan, ada apa Anda mencari orang yang bermargata? Tanya pria tua tersebut dengan nada gugup dan sedikit hati-hati. Tunjukkan saja di mana orangnya, ucap Bo Wuhan terlihat tidak mau menjelaskan. Tapi pria tua tersebut langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan memberitahu Anda, walau harus dibunuh sekalipun, ucap pria tua tersebut dengan nada lantang. Wajah para tahanan seketika ketakutan, tapi tak lama mereka juga langsung mengubah ekspresi mereka dari ketakutan menjadi penuh tekad. Yang seperti ini yang aku tidak inginkan, lebih baik aku bertarung daripada melakukan hal merepotkan seperti ini, gumam Bo Wuhan dalam hati dan tentunya memasang wajah kesal. 2 dari saudaraku mencarinya, namanya adalah King Ha dan King Hu, tapi kini ia mengubah nama marganya menjadi Bai Ha dan Bai Hu, ucap Bo Wuhan melirik ke arah pria tua tersebut sambil berusaha menahan diri. Namaku adalah Bai Bo Wuhan, biasanya aku dipanggil Bo Wuhan, sambung Bo Wuhan. Pria tua yang mendengar itu langsung melirik ke arah 2 orang pria paruh-baya, yang tak lain bermargata. Terlihat jika kedua pria paruh-baya tersebut sebenarnya tidak tahu, tapi keadaanlah yang membuatnya menua lebih dulu. Bo Wuhan yang melihat 2 pria paruh-baya sedang terbaring sekarat, dengan segera mengulurkan tangannya. Krak-krak, duar. Pintu sel langsung hancur dan dengan segera Bo Wuhan mendekati kedua pria paruh-baya tersebut. Melihat wajah mereka dan mencoba memastikan di gambar yang sudah dibuat oleh Bai Ha, Bo Wuhan pun langsung bertanya. Apa namamu Tahu dan Tahan? Tanya Bo Wuhan mencoba memastikan terlebih dahulu. Tapi saat melihat keadaan keduanya yang tidak bisa bergerak, Bo Wuhan mau tak mau membantu dengan mengalirkan energinya untuk menyembuhkan keduanya. Blus, pasar gelap kota Hiren. Duar-duar. Chen Long dan Bai Hu yang baru saja selesai membunuh seluruh penghuni lantai 100 dan pemimpinnya, kini melangkah ke arah kerangkeng tempat para tahanan ditahan. Taji, Tasi, tamu, keluarlah, ini aku Huer, teriak Bai Hu dengan suara lantang. Orang-orang yang ada di dalam penjara, seketika melirik ke arah ketiga bersaudara yang sudah terbaring di tanah. Melihat itu, Bai Hu dengan segera menghancurkan pintu sel lalu mengalirkan energinya tanpa basa-basi. Melihat wajah panik Bai Hu, Chen Long pun dengan segera membantu Bai Hu untuk menyembuhkan 2 yang tersisa. Pasar gelap kota Siren. Bai Ha yang baru saja selesai membunuh seisi penghuni lantai 100 kini dengan cepat melangkah ke arah penjara. Duar. Tanpa basa-basi Bai Ha menghancurkan pintu sel. Perasaan Bai Ha saat ini tidak nyaman sehingga ia terlihat tergesa-gesa tanpa memikirkan lukanya. Bibi, teriak Bai Ha saat melihat wanita paruh baya bernama Ta Sen Li. Mendengar suara yang telah lama ia lupakan, Ta Sen Li pun mencoba memaksakan dirinya untuk melirik ke arah asal suara. Saat ia melihat wajah King Ha, tanpa terasa air mata Ta Sen Li menetes. Maafkan HRB, karena keegoisan HR yang ingin membalas dendam. HR jadi melupakan kalian, ucap Bai Ha kini langsung mengalirkan energinya. Planta adalah sosok yang telah menyelamatkan King bersaudara di masa lalu,
karena mereka lah King bersaudara bisa bertahan hidup. Dan pada saat mereka sudah mulai merasa sedikit lebih kuat untuk mencari pembunuh klan King, Bai Ha dan Bai Hu pun diam-diam meninggalkan klan Ta tanpa memberitahu mereka. Pada saat mereka sampai ke benua langit, mereka pun memberitahu Bai Han jika mereka mempunyai anggota keluarga yang berasal dari klan Ta. Bai Han pun langsung mengumpulkan informasi menggunakan token pemberian Patriark Mu. Mugo yang sebenarnya salah satu petinggi di bagian informasi, langsung memberikan semua yang ia ketahui jika klan Ta telah hancur 200 tahun yang lalu, dan mereka semua ditahan di penjara pasar gelap. Mendengar itu Bai Ha dan Bai Hu langsung meminta informasi lebih dari Mugo, dan Mugo langsung memberitahu semua yang ia ketahui tanpa ditutup-tutupi. Setelah mendapat informasi, Bai Han yang telah berencana ingin menguasai pasar gelap pun langsung membentuk kelompok untuk mendatangi kelima pasar gelap yang terhubung. Selain itu, mereka juga mendapat informasi dari Bai Ha dan Bai Hu juga klan Ta di masa lalu adalah klan kuno, jadi setiap orang yang mereka cukup kuat untuk dijadikan pendukung. Bai Han pun tentu tidak ingin menyia-nyiakan itu. Sementara di pasar gelap kota Li, Bai Dasing dan Lan Yuheng kini terlihat membawa 5 pria paruh baya dan 2 wanita paruh baya. "Ayo kakek, nenek, akan kubawa kalian menemui adik-adikku," teriak Bai Dasing mengaku sebagai kakak Bai Ha dan Bai Hu. Tapi terlihat wajah ketujuh pria dan wanita paruh baya tersebut tidak percaya sama sekali, dan meragukan ucapan Bai Dasing. "Hais, walau aku terlihat muda, aku itu kuat dan sangat pantas menjadi kakaknya HR dan Huer tahu, kalian ini sudah tua tapi tidak bisa membedakan," dengus Bai Dasing. Wajah ketujuh pria dan wanita paruh baya seketika berubah kesal. "Dasar bocah kurang ajar, aku ini masih muda, hanya penampilanku saja yang tua lantaran kekurangan energi kehidupan, jadi berhenti memanggilku tua atau nenek," teriak salah satu wanita paruh baya kini berdecak pinggang ke arah Bai Dasing. Mendengar ocehan wanita yang paling kurus, Bai Dasing langsung menutupi telinganya sambil menjulurkan lidahnya ke arah wanita paruh baya tersebut. Hal itu tentu membuat wanita paruh baya yang biasa dipanggil Bibi Z oleh Bai Ha dan Bai Hu di masa lalu melotot. Seandainya Bibi Z mempunyai tenaga, ia mungkin akan langsung menghajar Bai Dasing. Bukan hanya Bibi Z, melainkan Bibi Ni juga akan melakukan hal yang sama karena saudarinya dari awal bertemu selalu dijahili. Berbeda dengan para laki-laki, mereka malah tersenyum bahagia karena sudah lama mereka tidak pernah melihat ekspresi Bibi Z dan Bibi Ni. "Tep-tep, sudah-sudah. Monyet nakal ini memang nakal nek, jadi maklumi saja," ucap Lan Yuheng langsung mencoba menjadi penengah. "Nenek kau bilang." Mata Bibi Z semakin melotot dan kini diarahkan ke Lan Yuheng, ia merasa kedua anak ini sedang mempermainkannya. Tapi nyatanya Lan Yuheng memang benar-benar ingin menjadi penengah. "Hais, kau memang nenek-nenek, apa perlu aku bawakan kaca agar kau dapat melihat wajah keriputmu itu nek?" ucap Lan Yuheng yang langsung membuat kelima laki-laki paruh baya kini tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, hahaha, diam kalian semua, awas saja jika aku kembali pulih, akan kucincang kepala kalian," teriak Bibi Z dan Bibi Ni serempak. Glek, seketika kelima laki-laki paruh baya tersebut langsung menelan ludah mereka, disertai tubuh berkeringat dingin. Sementara Bai Dasing dan Lan Yuheng terdengar masih terus tertawa terbahak-bahak dan berhenti setelah mereka kelelahan. Pasar gelap kota awan langit. Bai Han yang sudah dari tadi membunuh, bukan membunuh, melainkan membantai semua penghuni lantai ke-100, kecuali pemimpinnya. Kini terlihat membawa satu pria tua yang diyakini dulunya patriark klan Ta. Bai Han juga membawa semua tahanan untuk ikut keluar dari sana dan menyatakan mereka telah bebas. "Tep-tep, maafkan aku kakek, aku terlambat datang ke sini sehingga tidak mampu menyelamatkan yang lainnya," ucap Bai Han terdengar merasa bersalah. Karena beberapa jam yang lalu sebelum Bai Han sampai, beberapa anggota klan Ta telah dibawa entah kemana oleh pemimpin tertinggi lantai 100 dan hingga saat ini belum kembali. "Tidak apa-apa nak. Kau tidak perlu merasa bersalah, ini sudah ditakdirkan dan takdir pun tidak akan mampu diulang,"
ucap pria tua yang bernama Tagu Jin. Tagu Jin saat ini terlihat cukup segar, itu karena ia yang paling kuat dan mampu bertahan dari semua anggota klan Ta dari dulu hingga saat ini. Ayo kita kembali, aku yakin yang lainnya juga telah berkumpul di tempat yang sudah kami janjikan, ajak Bai Han. Tagu Jin pun langsung mengangguk dan terdiam saat tubuhnya diselimuti oleh energi Bai Han. Dread, wush. Dengan cepat Bai Han melesat membawa Tagu Jin. Puncak Gunung Langit, tep-tep. Pemimpin cabang, ada berita terbaru, ucap pemuda tampan kini melangkah masuk. Ada apa Duling? Tanya pemimpin cabang atau yang biasa dikenal penguasa benua langit. Itu, tadi beberapa anggota klan kita tidak sengaja melihat pergerakan beberapa anggota menara hitam. Aku merasa mereka semua berniat menyerang ke sini. Jawab Duling dengan nada santai. Jadi apa kita biarkan saja mereka atau ada saran lain darimu pemimpin? Sambung Duling kini bertanya sambil melirik pemimpin cabang Xiu Hou dengan penuh harap. Melihat itu, Xiu Hou hanya bisa menghela nafas, tentu ia sangat mengenal Duling, kekuatan Duling hampir setara dengannya, karena usia mereka sama dan pernah mengembara bersama. Duling dulunya akan diangkat menjadi tetua klan, tapi ia lebih memilih mengikuti Xiu Hou. Duling juga sangat gemar bertarung, ia mengikuti Xiu Hou karena akan lebih bebas bertarung daripada menetap di klan pusat. Duling juga tidak pergi sendiri mengikuti Xiu Hou, ada satu orang lagi yang bernama Meng Yusan. Meng Yusan adalah seorang ahli strategi yang terkenal di klan. Ia juga dulunya sempat akan diangkat menjadi tetua, tapi menolak dan lebih memilih Xiu Hou. Tentu selain Duling dan Meng Yusan, Xiu Hou membawa beberapa generasi muda mengikutinya dan jumlah mereka setidaknya sekitaran 20 saja. Jika ditotalkan, jumlah mereka secara keseluruhan ada 23. Tapi kini jumlah mereka bertambah karena beberapa dari generasi muda yang Xiu Hou bawa, telah menikah dengan sesama anggota dan beberapa lagi menikah dengan ras manusia. Kini jumlah mereka setidaknya mencapai 5.000 saja yang tinggal di puncak Gunung Langit. Kembali ke Xiu Hou. Jika ingin saran, lebih baik kita minta saran saudara Yusan dulu, apa langkah yang sebaiknya kita ambil. Ucap Xiu Hou. Wajah Duling seketika berubah, dari yang penuh harap menjadi penuh penyesalan. Tep-tep, ayolah kakak Ling, kenapa wajahmu sangat jelek begitu? Tanya Meng Yusan kini muncul dari balik pintu. Duling yang melirik ke arah Yusan. Hanya suara dengusan saja yang terdengar dari Duling. Hei, ayolah kak, apa salahku? Ucap Meng Yusan kini mengangkat tangannya sambil memasang wajah datar tanpa ekspresi. Berhenti memasang wajah pura-pura polos seperti itu Yusan, jika saudara Ling kesal, akan dihajar habis-habisan dirimu, ucap Xiu Hou kini terlihat menggelengkan kepalanya. Hehehe, aku hanya bercanda kak, ayolah aku tidak menipumu. Apa yang aku katakan memang benar adanya jika saat ini putramu telah dewasa dan ditugaskan menjadi penjaga gerbang bersama putraku. Ini baca jika kau tidak percaya. Ucap Meng Yusan langsung mengulurkan tangannya. Duling yang kesal karena sudah ditipu dulu kini memasang wajah cerah. Dengan cepat ia mengambil batu giok berwarna biru yang digunakan sebagai perekam. Saat ia melihat wajah putranya sangat mirip dengannya, dari wajahnya serta usia dalam bentuk manusia sama dengan wajahnya, seolah mereka adalah saudara kembar, bukan ayah dan anak. Kini membuat perasaan Duling menjadi sangat bahagia. Ia juga melihat wajah putra Meng Yusan yang selalu bersama putranya. Wajah putra Meng Yusan juga mirip dengan Yusan sendiri membuat Duling semakin bahagia, apalagi mereka juga selalu bersama. Bagaimana kak? Aku tidak berbohong bukan? Ucap Meng Yusan kini merasa lega melihat Duling tidak lagi marah. Tapi kenapa baru sekarang kau memberikannya? Bukannya 700 tahun yang lalu? Tanya Duling. Itu karena informasi yang aku minta baru datang sekarang kak. Kau tahu bukan jika jarak tempat kita sangat jauh dari lokasi klan pusat berada? Jawab Meng Yusan terdengar mengelak. Baiklah. Awas saja jika kau berani membohongiku, akan kujahit mulutmu itu jika kau berani membohongi kakakmu ini, dengus Duling.
Iya, ucap Meng Yusan terdengar cemberut. Di antara mereka bertiga, Dulinglah yang paling tua, disusul Xiu Hou dan terakhir Meng Yusan. Sudah berhenti menindas saudara Yusan, Kak, lebih baik kita tanya apakah ada saran darinya, ucap Xiu Hou kini menengahi sambil melirik Meng Yusan dengan tatapan serius. Duling pun kini ikut menatap Meng Yusan, bahkan Mu Fenglu yang sedari tadi diam sambil melirik sana-sini juga terlihat ikut-ikutan melirik Meng Yusan. Tapi sebelum itu, apakah tidak apa-apa membiarkan bocah ini di sini, Kak? Tanya Meng Yusan melirik ke arah Xiu Hou. Xiu Hou pun mengangguk santai. Tentu, bukankah kalian telah mengenalnya? Ya, walau dia tidak mengenal kalian karena kalian selalu bersembunyi, ucap Xiu Hou terdengar serius. Mendengar itu, Meng Yusan pun langsung tersenyum tipis. Dari awal tujuan mereka sebenarnya adalah mencari kelima sosok ini, bukan 5 melainkan cukup banyak setelah aku menyelidikinya. Ucap Meng Yusan memperlihatkan kelima selembaran wajah Bai Han, Bo Wuhan, Bai Dasing, Lan Yuheng dan Chen Long. Sebenarnya aku ingin melemparnya keluar dari benua ini, tapi setelah menyelidiki salah satu dari mereka berasal dari klan Naga Langit, aku pun mengurungkan niatku, ucap Meng Yusan. Terlihat Meng Yusan mengeluarkan beberapa benda yang tak lain adalah sebuah perekam. Bukan hanya itu saja, Kak, setelah aku cukup lama menyelidikinya, kini aku dapat menemukan motif anggota asli menara yang sangat ingin menangkap mereka. Itu karena kedua orang ini, tunjuk Meng Yusan ke arah wajah Bai Han dan Bai Dasing. Bukankah itu tongkat emas legendaris, ucap Mu Fenglu terkejut. Setahuku, tongkat ini walau tidak memiliki spirit di dalamnya, tongkat ini dapat dikatakan setara dengan 10 senjata spirit terkuat di seluruh alam celestial, sambung Mu Fenglu. Meng Yusan pun mengangguk. Benar, tujuannya adalah mengambil tongkat ini kembali dan tentunya aku sangat mengenal siapa pemilik tongkat ini. Ucap Meng Yusan. Selain menjadi seorang pengecut, pemilik tongkat ini hanya akan berani bergerak di balik bayang-bayang dan memerintah para bonekanya. Kekuatan dari pemilik tongkat ini sebenarnya sangatlah lemah, namun ia mengandalkan dua saudara dan ayahnya yang memiliki kekuatan luar biasa di dalam organisasi menara. Sehingga ia mampu menggerakkan banyak orang karena statusnya yang kuat. Ucap Meng Yusan terdiam sesaat sambil melirik kedua saudaranya. Melihat kedua saudaranya yang santai dan tidak terlalu menanggapi pemilik tongkat yang berasal dari menara, Meng Yusan pun kembali melanjutkan tanpa memperdulikan Mu Fenglu yang terlihat ingin bertanya. Lalu dia, namanya adalah Bai Han. Setelah menyelidiki asal-usulnya yang cukup rumit, aku kini dapat menebak tujuannya ke sini adalah mencari anggota keluarganya, sambung Meng Yusan. Mendengar itu, Xiu Hou dan Duling seketika menjadi tertarik, karena sangat jarang seseorang yang mencari anggota keluarganya. Setahunya kebanyakan mereka anggota keluarga akan saling memakan satu sama lain. Teruskan saudara Yusan, ucap Xiu Hou dan Duling terdengar sangat penasaran. Asal mereka adalah alam bawah yang cukup rendah, jika saja aku memiliki banyak waktu, mungkin aku akan ke sana mengecek tempat kelahiran mereka. Ucap Meng Yusan dan hendak ingin melanjutkan, tapi ucapannya terhenti saat melihat ekspresi kedua saudaranya. Ini, ucap Duling tak percaya, ia mengira jika Bai Han dan kelompoknya kecuali Chen Long berasal dari alam celestial lain. Tapi ia tak menyangka akan ada bakat yang mengerikan berasal dari alam bawah. Apakah kau yakin ia berasal dari alam bawah yang penuh akan hukum semesta itu? Tanya Xiu Hou mencoba meyakinkan. Benar, sungguh ajaib bukan jika ia bisa sekuat ini, Kak. Rata-rata mereka ada di tingkat Dewa Surgawi bintang 5 awal ke bawah, sambung Meng Yusan. Mungkin jika di tempat asal Bai Han yaitu yang disebut alam bawah oleh Meng Yusan atau dimensi tanpa nama. Kekuatan Bai Han saat ini ada di tingkat Kaisar Dewa Abadi bintang 5 puncak. Tapi perbedaan kekuatan di alam celestial dengan dimensi tanpa nama sangatlah jauh. Bai Han pun menyadari hal itu dan ia juga sudah pernah diberitahu oleh Chen Long, jika kekuatannya saat ini jika berada di alam celestial ada di ranah Dewa Surgawi.
Lalu apakah kau menemukan anggota keluarganya? Tanya Duling terlihat memasang wajah penasaran. Meng Yusan pun langsung menggelengkan kepalanya. Aku belum menemukannya, tapi jika aku bertemu orangnya langsung dan menanyainya, mungkin aku bisa menemukan siapa anggota keluarga yang ia cari melalui organisasi peri gelap. Jawab Meng Yusan. Menarik, gumam Xiu Hou merenung sesaat dan tak lama ia kembali mengangkat kepalanya. Satu yang belum, yaitu dua orang yang pernah menjadi boneka Jin Yuanhu, apa kau telah menyelidiki asal-usulnya? Tanya Xiu Hou kini melirik Meng Yusan. Meng Yusan pun mengangguk lalu memberitahu, jika mereka berasal dari klan King kuno yang dihancurkan oleh organisasi menara yang asli di masa lalu. Dan hanya menyisakan kedua bersaudara Bai Ha dan Bai Hu. Setelah diselamatkan oleh klan Ta, tak lama setelah beberapa ribu tahun, klan Ta dimusnahkan oleh organisasi menara yang asli tanpa meninggalkan bukti. Bahkan Meng Yusan tidak tahu motif mengapa organisasi yang asli menghancurkan kedua klan kuno tersebut. Mu Fenglu yang mendengar itu, kini merasa sudah terjawab semua pertanyaannya selama ini karena menghilangnya kedua klan kuno tersebut di masa lalu. Terdengar kini ketiga bersaudara tersebut terus mengobrol membahas apakah akan membantu Bai Han dan kelompoknya. Hingga setelah sepakat satu sama, kini Xiu Hou pun mulai bangkit. Jika begitu, kita akan lihat mereka, apakah mereka mampu melawan beberapa boneka organisasi menara. Jika mereka mampu sesuai kesepakatan, maka kita akan undang mereka ke sini. Ucap Xiu Hou. Meng Yusan dan Duling pun mengangguk sambil tersenyum lebar. Tujuan mereka adalah Bai Han dan yang lainnya memiliki kekuatan yang layak untuk saling melindungi satu sama lain. Bukan hanya kekuatan individu saja. Karena saat mereka mendengar jika Bai Han dan kelompoknya dikatakan memiliki ikatan kekeluargaan yang cukup erat, mereka pun ingin membuktikannya. Baiklah, jika begitu aku akan memancing mereka agar mereka ikut bertarung melawan para boneka organisasi menara, ucap Duling terdengar bersemangat. Tidak perlu Kak, aku rasa mereka juga sudah akan turun tangan sendiri ikut campur nantinya, karena mereka sadar jika tujuan organisasi menara adalah mereka, jadi mereka ingin bertanggung jawab. Ucap Meng Yusan dengan nada santai. Wajah Duling yang awalnya bersemangat seketika berubah memerah saat mendengar itu. Sialan, ini pasti hanya akal-akalanmu saja bocah, dengus Duling melotot ke arah Meng Yusan yang terlihat langsung kabur. Duling yang melihat itu pun berniat ingin mengejar, tapi dihentikan oleh Xiu Hou. Hal tersebut menambah kekesalan Duling lantaran merasa dipermainkan lagi oleh Meng Yusan. Tep-tep, di kelima kota yang terhubung, ada sebuah danau yang cukup besar berada di tengah-tengahnya. Tepat di atas danau banyak sekali bangunan dibuat menggunakan material unik, yang membuat bangunan tersebut mampu mengambang di atas air. Tep-tep, Bai Han yang kini membawa mantan ketua klan Ta pun terhenti, saat melihat lokasi pertemuan mereka ada di depannya. Ayo kek, mereka pasti sudah menunggu kedatangan kita, ajak Bai Han. Ta Gujin pun langsung mengangguk ringan sambil melangkahkan kakinya mengikuti Bai Han. Tep-tep. Tep-tep, ayah, teriak tamu langsung melesat ke arah Ta Gujin. Bro, mendengar suara teriakan tamu, seketika semua anggota klan Ta yang dibawa Bai Ha, Bai Hu, Chen Long, Bai Dasing, Lan Yuheng dan Bo Wuhan pun langsung melirik ke arah Bai Han yang berdiri di samping Ta Gujin. Dengan cepat anggota klan Ta melesat ke arah Ta Gujin, dan anggota keluarga Bai Han melesat ke arah Bai Han. Tentunya tujuan mereka berbeda, anggota klan Ta bertujuan untuk reuni, karena mereka sudah tidak pernah bertemu dalam waktu yang lama. Sementara anggota keluarga Bai Han mendekati Bai Han dengan wajah penuh harap. Jika kakek dan nenek setuju menjaga mereka, maka kita akan langsung pergi, ucap Bai Han yang sadar akan tatapan mata mereka. Walau saat ini darahku mendidih karena ingin melawan mereka semua, tapi prioritaskan anggota keluarga kita terlebih dahulu, sambung Bai Han. Bai Ha dan Bai Hu pun langsung tersadar, akibat terlalu bersemangat serta tidak sabar untuk membunuh semua musuh mereka. Mereka jadi lupa akan anggota keluarganya yang baru saja mereka selamatkan.
Bukan hanya Bai Ha dan Bai Hu saja, melainkan Bai Dasing dan Lan Yuheng juga tersadar akan ucapan Bai Han. Sementara Chen Long dan Bo Wuhan terlihat biasa saja, karena mereka berdua hanya menunggu keputusan Bai Han. Jika Bai Han memberi perintah berangkat, maka mereka akan langsung ikut. Tapi jika tidak, tentu saja mereka tetap diam. Ayo bawa anggota keluarga baru kita ke tempat yang Mugo maksud, ajak Bai Han. Bai Ha dan Bai Hu pun mengangguk setuju. Lalu membawa anggota Klanta menuju sebuah rumah yang di dalamnya ada ruang dimensi, yang terbuat dari beberapa material. 2 hari berlalu, tep-tep, terlihat saat ini Mugo baru sampai di kota atas danau. Tanpa basa-basi ia pun langsung pergi ke tempat Bai Han menunggu dirinya. Dret, wos, tep-tep, Tuan, ucap Mugo langsung memberikan salam. Bagaimana Tuan Mugo? Apakah yang kuminta telah kau dapatkan? Tanya Bai Han setelah membalas salam hormat Mugo. Tentu, ini dia dan untuk bayarannya gratis. Karena patriark besar kami akan menanggung biayanya, ucap Mugo terlihat tambah hormat kepada Bai Han karena ia benar-benar mengenal Mu Fenglu. Sementara Bai Han yang mendengar itu langsung mengerutkan keningnya karena merasa ada yang tidak beres. Tapi mengingat dirinya telah banyak memanfaatkan token pemberian Mu Fenglu dan telah banyak menerima manfaat dari token tersebut, termasuk dapat menemukan anggota keluarga Bai Ha dan Bai Hu. Bai Han pun langsung menghilangkan pikiran tidak nyamannya. Ucapkan terima kasihku kepada patriarkmu, jika ada kesempatan, aku akan mengunjunginya, ucap Bai Han dengan nada tulus sambil menundukkan sedikit kepalanya. Tidak perlu terlalu sopan Tuan Muda, aku merasa tidak nyaman, terlebih Anda adalah tamu terhormat patriark kami. Ucap Mugo terdengar sedikit takut, tapi ia langsung merasa tenang setelah mendengar ucapan Bai Han. Aku akan sungkan kepada orang yang sopan terhadapku, aku akan menunduk jika orang tersebut sangat baik dan telah memberikan kami banyak bantuan, tanpa meminta imbalan melebihi yang seharusnya. Terlebih Anda tidak pernah mengeluh kepada setiap permintaanku, walau aku tahu karena token ini Anda melakukan ini. Tapi aku dapat melihat jika Anda tulus melakukan pekerjaan Anda tanpa terpaksa sedikitpun. Sekali lagi, terimalah hormat tulusku Tuan Mugo, ucap Bai Han terlihat sangat tulus. Mugo yang melihat Bai Han sangat sopan dan tidak sombong, maupun terlalu membanggakan statusnya pun merasa tersentuh. Itu adalah pekerjaanku, jadi Anda tidak perlu sungkan, jika Anda butuh apapun, jangan ragu untuk mencariku, ucap Mugo membalas dengan nada tulus. Bai Han pun langsung tersenyum tipis. Terima kasih Tuan, jika aku boleh meminta bantuan Anda, tapi ini adalah rahasia kita berdua saja, apakah bisa Anda merahasiakan ini? Tanya Bai Han. Mugo pun langsung mengangguk dengan penuh ketulusan dan berjanji tidak akan membocorkan apapun. Bai Han pun langsung mendekati dirinya lalu berbisik ke arah Mugo, setelah itu Bai Han memberikan cincin penyimpanannya. Mugo yang mendengar itu pun terdiam sesaat, tapi tak lama ia pun segera tersadar. Jika begitu saya akan kembali Tuan Muda, ucap Mugo lalu dengan cepat melesat pergi. Wos, tep-tep, bagaimana? Apa dia bisa dipercaya untuk mencari anggota keluargamu? Tanya Chen Long kini muncul di samping kanan Bai Han. Tentu, kita dapat mempercayainya, ucap Bai Han sambil mengangguk ringan. Lalu kapan kita berangkat? Tanya Bo Wuhan yang sudah ada di samping kiri Bai Han. Setelah kita melihat informasi jumlah musuh serta di mana saja mereka membuat markas, jawab Bai Han sambil menunjukkan sebuah batu berwarna hitam. Dret, tak lama setelah itu Bai Han, Chen Long dan Bo Wuhan pun langsung melesat ke tempat mereka berkumpul. Tep-tep, bagaimana Kak? Tanya Bai Dasing terlihat sudah dari tadi menunggu kedatangan Bai Han. Aku sudah mendapatkannya, jawab Bai Han menunjuk batu hitam. Oh, batu informasi, aku tak mengira batu langka itu dimiliki juga oleh Tuan Mugo, ucap Bai Ha saat melihat apa yang Bai Han tunjukkan. Jika begitu kau saja yang membukanya jika kau tahu benda ini, karena sejujurnya aku tidak tahu cara menggunakannya,
ucap Bai Han langsung melempar batu tersebut ke arah Bai Ha. Hap, Bai Ha pun dengan santai mengkapnya. Dret, tanpa basa-basi ia pun mengalirkan energi jiwanya ke dalam batu hitam tersebut. Blus, tak lama sebuah layar muncul di depan Bai Han dan yang lainnya dalam bentuk energi transparan. Ini, terlihat Bai Hu, Lan Yuheng, Bai Ha dan Chen Long sedikit terkejut saat melihat banyaknya musuh yang ada di luar benua langit, dan kini membuat markas di setiap kapal yang mereka gunakan. Sementara Bai Han dan Bai Dasing terlihat saling melirik satu sama lain, karena merasa ini malah dapat menguntungkan mereka. Dan apa yang Bai Han dan Bai Dasing pikirkan kini sama, yaitu menggunakan benda yang berasal dari bumi. Kak, kita gunakan saja benda aneh yang dulu pernah kau berikan kepada kami untuk melenyapkan boneka organisasi menara di dimensi alam kegelapan. Ucap Bai Dasing dengan nada santai. Wajah Lan Yuheng seketika berkeringat dingin saat mendengar itu, tentu saja ia mengingat betapa dahsyatnya serangan benda aneh tersebut. Terlebih yang menggunakannya dulu adalah nenek mereka. Glek, semoga saja bukan mereka lagi yang saudara Bai Han suruh menggunakannya. Jika tidak, bisa hancur sebagian tempat yang digunakan untuk menyerang nantinya. Gumam Lan Yuheng terdengar berdoa. Tapi tak lama wajah Lan Yuheng seketika berubah cerah saat mendengar ucapan Bai Han. Bai Han yang mendengar itu, tentu saja langsung mengangguk. Tentu, nanti kau, saudara Yuheng, dan saudara Ha akan kuberikan untuk menggunakannya. Tapi sebelum itu, kita atur lokasi mana saja yang akan dijadikan titik serangan yang akan kita tuju nantinya. Ucap Bai Han dan langsung mengatur strategi bersama. 1 hari kembali berlalu. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.